Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam leadership. Siang hari ini, kami dari Pokjar 12 akan melaksanakan podcast dengan tema mewujudkan pemimpin yang profesional, menginspirasi, dan mampu mengendalikan diri sendiri. Sebelum kami mulai podcast pada siang hari ini, sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu. Saya Fatik Dedi Setiawan, asal pengiriman dari Polda Jawa Timur. Saya Pokjar 12. Kemudian di sebelah kami, ini saya hadirkan narasumber yang qualified dan berkompeten dalam bidangnya. Ini ada dua narasumber kami, nanti beliau akan memperkenalkan diri sendiri, sehingga pemirsa atau mungkin rekan-rekan bisa mengenal lebih dekat. Baik, sebelum saya akan mulai kegiatan podcast dan berbincang ringan dengan dua narasumber kami, terlebih dahulu kita menyapa narasumber yang pertama. Silakan untuk memperkenalkan diri, Mas Sepuh. Baik, Mas Fatik. Saya Serdik Sepuh Adir Samsiregar, asal dari Polda Nusa Tenggara Timur. Saya Pokjar 12. Nama saya Serdik Nurmagantara dari Pokjar 12 yang kebetulan mendapatkan kehormatan untuk sebagai narasumber bergabung dengan rekan-rekan kami. Mungkin bisa disampaikan kepada seluruh rekan-rekan yang saat ini sedang menyaksikan podcast, jabatan terakhir dulu sebelum berangkat Sespim. Boleh ditambahkan sedikit? Ya. Silakan. Terakhir kami di Polda Nusa Tenggara Timur mengemban jabatan sebagai Wakapolres Manggarai Barat, Labuan Bajo. Kalau saya terakhir sebelum berangkat ke Sespimen sebagai Kapolsek Ciledug, Tangerang Kota, Polda Metro Jaya. Baik. Kurang lebih 8 bulan di sana. Luar biasa. Luar biasa. Pengalaman tugas kedinasan secara operasional sangat patut kita banggakan dari kedua narasumber tersebut, dan saya rasa juga akan memiliki banyak pengalaman yang bisa di-share kepada kita semua. Baik, saya langsung kepada narasumber saya, kedua Serdik Sespimmen Angkatan 63 ini. Yang pertama kepada Mas Sepuh. Barangkali Mas Sepuh bisa menceritakan kepada kita semua pengalaman dinas dulu di kewilayahan yang menarik untuk dibicarakan atau menarik untuk disampaikan kepada rekan-rekan sehingga bisa menjadi inspirasi bagi yang lain. Silakan. Ya, Mas Fatik. Jadi kebetulan pengalaman dinas saya tempatnya berbeda-beda dan memiliki karakteristik yang 180 derajat. Saya pernah di Nusa Tenggara Timur, saya juga pernah di Yogyakarta. Jadi di antara dua wilayah ini ya kita sudah ketahui bersama. Yogyakarta ramai dan maju, sedangkan Nusa Tenggara Timur masih dalam tahap menengah ke bawah. Yeah. Jadi masyarakatnya pun memiliki karakteristik yang jauh berbeda juga gitu. Maka yang saya hadapi sebagai polisi terhadap masyarakat yang ada juga berbeda seninya. Jadi ya ini tadi seperti yang kita jadikan tema pada podcast ini, bahwa pemimpin itu harus bisa menjadi inspirasi, profesional. Ini benar adanya sebagai pemimpin. Apalagi di wilayah Nusa Tenggara Timur, dengan segala keterbatasan yang ada, baik sumber daya manusia maupun sumber daya sarana-sarana yang ada, maka profesionalitas seorang pimpinan itu merupakan suatu kebutuhan yang mutlak agar anak buah para anggota ini bisa tercerahkan kalau melihat pimpinannya yang punya moralitas dan bisa menjadi teladan bagi mereka. Kalau kita punya teladan, perilaku yang baik, perilaku yang bisa dicontoh, otomatis anggota-anggota yang ada akan melihat itu, kemudian memperbaiki dan meningkatkan wawasan serta profesionalisme dari masing-masing anggota ini sendiri. Ya, betul. Ini menjadi contoh. Modal inilah yang wajib ada untuk kita gunakan mengajak anggota kita supaya semakin baik. Ya. Misalnya
Eh, mungkin di wilayah Nusa Tenggara Timur ya, saya bicara tentang Nusa Tenggara Timur dulu. Kalau di sana kehidupannya mungkin bisa dibilang masih agak keras. Jadi hal-hal yang mungkin terjadi di sana, kalau terjadi di Pulau Jawa pasti sangat viral sekali. Karena pendekatan-pendekatannya pasti agak sedikit lebih ke arah keras di sana. Tapi Polri yang sekarang sudah tidak bisa seperti itu lagi. Dan masyarakat sekarang pun harus tetap kita edukasi untuk bisa lebih baik dan lebih maju. Jadi kalau kita masih menggunakan budaya lama yang dibiasakan, ini tidak akan menjadikan Nusa Tenggara Timur menjadi provinsi yang produktif. Jadi mindset, kultur, semua harus berubah. Masyarakat juga harus berubah. Maka bagaimana polisinya, bagaimana masyarakatnya juga. Begitu polisinya ya begitu masyarakatnya. Nah kalau polisinya juga tidak baik, otomatis masyarakat tidak akan pernah baik. Maka itu semua harus dimulai dari polisinya yang ada. Polisi-polisi yang ada, apalagi yang putra-putra daerah lokal di wilayah Nusa Tenggara Timur, kita ini sebagai pendatang dengan modal mental kepribadian yang lebih baik, harus bisa menularkan kepada anggota-anggota yang ada di sana. Kita berikan contoh dalam hal pelayanan kepada masyarakat. Kita harus bisa mendidik supaya masyarakat yang membutuhkan pelayanan kepolisian harus bisa dilayani dengan ramah. Kalau sebelumnya kan kalau ada masyarakat datang seperti cuek, seperti tidak peduli, tidak ada empatinya, begitu kan? Tidak apa-apa, kita datang, kita harus bisa mengedukasi sedikit demi sedikit ke anggota yang ada. Ini loh, kalau datang, tolong dilayaninya dengan ramah, senyum, sapa, salam. Orang datang ke kantor polisi pasti karena membutuhkan bantuan polisi. Betul. Jangan datang disambut dengan kitanya dengan muka asam, gitu. Jadi harus kita ini udah melayani masyarakat, bukan kita bos lagi di tengah masyarakat ini. Nah ini budaya-budaya yang lama ini pelan-pelan tapi pasti harus bisa kita kikis. Nah, ini di wilayah Nusa Tenggara Timur. Nah kalau kita sebagai pemimpin sudah bisa memberikan contoh, membawa perubahan kepada masyarakat maupun kepada anggota kita sendiri, ya insya Allah sedikit demi sedikit Nusa Tenggara Timur bisa lebih baik dan lebih maju. Kita coba dengar dulu dari Mas Nur Magantara yang sebelumnya juga sempat berdinas di beberapa tempat yang itu tantangannya cukup besar. Silakan, Mas Nur. Terima kasih, Mas Fatik. Jadi sebenarnya kalau menurut saya, seorang pemimpin itu harus bisa menginspirasi anggota pertama. Kemudian dengan kita bisa menginspirasi anggota kita, tentunya anggota akan mengikuti contoh-contoh yang baik dari seorang pemimpin tersebut, dari kita, kemudian akan berimbas juga kepada masyarakat. Jadi kalau masyarakat sudah melihat anggota ini baik, tentunya dia akan sungkan atau enggan untuk berbuat yang buruk. Jadi kalau saya, yang saya lakukan pada saat sebelumnya saya di Polsek Ciledug, baru sekali jadi Kapolsek, kemudian sebelumnya di Subdit Resmob. Tentunya berbeda penerapannya ya, karena kalau di Polsek itu kita lebih sering bersentuhan dengan masyarakat. Beda dengan di Direktorat di Polda, karena kalau di Direktorat itu kita bersentuhan jika ada penanganan perkara terkait dengan kriminalitas, kemudian kasus-kasus yang menonjol. Sedangkan kalau di Polsek ini kita seluruh pekerjaan polisi ini berawal di Polsek, ya, di kecamatan. Apalagi kalau waktu saya tuh di wilayah yang perbatasan dari Jakarta Selatan, Tangerang Selatan, Jakarta Barat, dan 3 kecamatan. Nah itu anggota yang berjumlah 85 dengan 3 kecamatan dan warga penduduknya sekitar 500.000, itu cukup kurang sebenarnya kalau anggota. Namun dengan keterbatasan tersebut kita istilahnya turut menyatu dengan anggota lah. Kalau saya tuh nggak suka lama-lama di ruangan. Jadi kalau saya lebih sering misalnya di kantor datang menyelesaikan administrasi penyidikan, mungkin tanda tangan dan nota dinas yang lain. Setelah selesai turun misalnya ke SPK, melihat bagaimana anggota
memberikan pelayanan. Kalau misalnya anggota tampilannya sikap tampangnya kurang, ya kita tegur, kasih arahan untuk misalnya ada jambang segala macam, nanti sampaikan, yang penting jangan di depan masyarakat. Ya kan, kita juga harus menjaga perasaan anggota. Kemudian kita ngecek ketahanan atau ke mana ruang pelayanan reskrim, pemeriksaan, kita nanya perkaranya apa, siapa yang menangani, bagaimana pelayanannya, supaya supaya anggota itu tahu kalau kita mengawasi mereka langsung gitu. Ya kan, kalau kita kelamaan di ruangan tentunya nggak bagus juga kan. Iya kan, nama Pangkodamar. Panglima Komando dalam kamar. Gitu. Jadi, kemudian saya sukanya itu sama anggota itu kita jadikan seperti teman. Ya, supaya tidak ada jarak, dalam arti kalau kita sama anggota itu ada kedekatan, setiap anggota ada permasalahan, baik di dalam masalah pribadi atau dengan masyarakat, kita tentu dapat menggalinya seperti itu. Ya. Baik. Terima kasih. Sebelum kita lanjutkan, kebetulan ini kedatangan satu narasumber dari Pokjar 12 juga. Ini ada Mas Rian. Nanti selamat bergabung, Mas Rian. Kita berbicara pada siang hari ini membahas tentang tema mewujudkan pemimpin yang profesional, menginspirasi, dan bisa mengendalikan diri sendiri. Itu tema kita pada podcast siang hari ini. Jadi ini tadi barusan juga sudah disampaikan oleh Mas Sepuh, Mas Normek, kemudian barangkali nanti Mas Rian juga bisa menyampaikan pengalaman tugasnya di wilayah. Sebelumnya boleh memperkenalkan diri dulu? Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mohon izin kami memperkenalkan diri. Kebetulan kami dari Pokjar 12. Kami sebelum di Sespim ini berdinas di Sumatera Selatan. Kebetulan terakhir itu Kapolsek Ilir Barat 1. Namun sebelum di Sumsel, kami sempat bertugas di Bahar Kampori. Kebetulan di sana kurang lebih 2 tahun. Dan di Bahar Kampori sendiri ada 3 kor dan kami masuk dalam Korbinmas. Di Korbinmas itu sendiri kami ada di Direktorat Kamtipmas. Di situ kita berada di Subdit Babin Kamtipmas. Tadi terakhir Mas Rian menyampaikan terakhir sebelum masuk ke Sespim sempat berdinas sebagai Kapolsek Ilir Barat 1. Oh, Kapolsek Ilir Barat 1. Siap, di Polrestabes Palembang. Iya. Ada tidak pengalaman selama menjabat sebagai Kapolsek, tadi yang sudah disampaikan oleh Mas Nurmagantara juga, tindakan atau perbuatan yang bisa dijadikan inspirasi bagi para anggota di Polsek saat itu? Entah itu tentang cara teknis operasional, atau bahkan mungkin Mas Rian pernah menyampaikan sesuatu yang itu akhirnya menjadi inspirasi bagi para anggota untuk berbuat baik dan sebagainya. Boleh diceritakan pengalamannya? Kebetulan kami di Polsek Ilir Barat 1 itu sendiri kurang lebih 3 bulan. Jadi masih sangat baru sekali. 1 bulan kami duduk sebagai Kapolsek. Kemudian ada ada tes Sespim. Kami tes dan ternyata lulus. Lulus. Sehingga anggota sampai menyampaikan ini sejarah komandan katanya. Baru pertama kali Kapolsek dari sini yang langsung lulus Sespim. Biasanya dari pindah dulu baru kemudian lulus Sespim. Iya. Jadi berawal dari cerita-cerita seperti itu, saya sampaikan nasib kita tidak ada yang tahu. Iya. Saya sampaikan ke anggota, intinya kita selalu berbuat baik, apapun itu kepada siapapun. Dan di setiap kami mungkin mengambil arahan kepada personil juga, kami sampaikan hal-hal seperti itu, hal-hal yang menyentuh moralitas. Karena kalau kita berbicara teknis, saya rasa mungkin anggota juga sudah paham lah apa yang harus mereka lakukan.
Cuman mungkin yang perlu kita sentuh itu lebih ke ke moralitas, mentalitas, perbaikan dari dalam diri mereka sendiri. Gitu. Ya, baik. Terima kasih atas tanggapan dan penyampaian dari seluruh narasumber. Saya rasa tema bahasan kita pada siang hari ini cukup representatif yang mungkin nanti bisa dipakai atau dijadikan sebuah acuan atau wawasan pengetahuan bagi seluruh pemirsa atau rekan-rekan yang saat ini sedang mendengarkan. Sebelum saya akhiri, sebelumnya saya sampaikan terima kasih banyak kepada seluruh narasumber yang sudah menyempatkan dan meluangkan waktu sehingga podcast pada siang hari ini kita bisa terlaksana dengan baik. Sebelum saya akhiri, sedikit mengutip dari beberapa yang sudah disampaikan bahwa Sespim Lemdiklat Polri ini mencetak calon pimpinan yang nantinya kita sebagai penjaga peradaban, keteraturan sosial, berbela rasa bagi kemanusiaan. Oleh karena itu, kita harus selesai dulu dengan diri kita sendiri. Apabila kita sudah bisa selesai dengan diri kita sendiri, maka kita bisa untuk memberikan inspirasi bagi anggota yang itu nantinya bermanfaat bagi tugas dan keberhasilan pencapaian di lapangan. Demikian dari kami, Pokjar 12. Kita semua mengaturkan terima kasih. Sampai ketemu di lain kesempatan. Salam leadership. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.